Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Faizah, NIM 2012-018-79 dari kelas PAI 3I. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Psikologi dan Perkembangan Anak yang diampu oleh Bapak Iskandar Nazari, SAG, MPD, MSI, PhD. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan memiliki arti bertambahnya ukuran, berat badan, dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Cara berkembang manusia. Pada masa pranatal adalah masa perkembangan manusia sebelum lahir, dan masa postnatal adalah masa perkembangan manusia sesudah lahir. Pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah proses perubahan jasmani yang terjadi sampai mencapai kematangan fisik yang bersifat kuantitatif, yang dialami oleh individu yang satu dengan yang lain berbeda. Pertumbuhan dan perkembangan manusia berjalan menurut norma-norma tertentu. Walaupun demikian, seorang anak dalam banyak hal tergantung kepada orang dewasa. Misalnya, mengonsumsi makanan, perawatan, bimbingan, perasaan aman, pencegahan penyakit, dan sebagainya. Oleh karena itu, semua orang-orang yang mendapat tugas mengawasi anak harus mengerti persoalan anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, di antaranya adalah faktor lingkungan. Bila lingkungan karena suatu hal menjadi buruk, maka keadaan tersebut hendaknya diubah atau dimodifikasi sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang, dan prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir hingga ia dewasa. Pertumbuhan sebelum lahir. Setiap manusia itu ada dan terjadi dimulai dari suatu proses pembuahan atau pertemuan sel telur dan sperma yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena pada masa itu merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan-jaringan syaraf yang membentuk sistem syaraf yang paling lengkap. Kelahiran pada dasarnya merupakan pertanda kematangan biologis. Masing-masing komponen biologi telah mampu berfungsi secara mandiri. Pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhannya lahir. Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai dewasa. Setiap bagian fisik seseorang atau individu akan terus mengalami perubahan karena pertumbuhan, sehingga masing-masing komponen tubuh akan mencapai tingkat kematangan untuk menjalankan fungsinya.
Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode utama. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Selama periode pralahir dan 6 bulan setelah lahir, pertumbuhan tubuhnya sangat cepat. Pada akhir tahun pertama kehidupan pasca lahirnya, pertumbuhan seorang bayi memperlihatkan tempo yang sedikit lambat dan kemudian menjadi stabil sampai si bayi memasuki tahap remaja. Pertumbuhan fisik dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor nutrisi yang telah terasa pengaruhnya sejak bayi, belum lahir dan sesudah lahir, faktor perawatan yang menyangkut perawatan fisik maupun psikis seperti kasih sayang atau cinta kasih. Aspek yang mempengaruhi pertumbuhan selanjutnya yaitu emosi. Emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah, kesal, kecewa, bahagia, senang, dan gembira itu pun termasuk juga ke dalam emosi. Selanjutnya, sosial. Dalam proses pertumbuhan, setiap orang tidak dapat berdiri sendiri. Setiap manusia memerlukan lingkungannya dan senantiasa akan memerlukan manusia lain. Bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Kalau kita bisa menggunakan dan dapat berbahasa yang baik dan benar, dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi, baik dengan bahasa lisan, tulisan, maupun isyarat. Bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seseorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Sikap, nilai, dan moral. Bone, Work, and Nicolin pada tahun 1984 mengemukakan bahwa tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan atau kognitif, penguasaan nilai dan sikap atau efektif, dan penguasaan psikomotor. Semakin tumbuh dan berkembang fisik dan psikisnya, anak mulai dikenalkan terhadap nilai-nilai, ditunjukkan hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh, yang harus dilakukan dan yang dilarang. Tahap perkembangan manusia. Yang pertama ada tahap pranatal atau merupakan periode paling awal yang pernah dilalui oleh seseorang. Periode prenatal merupakan periode sebelum terjadinya proses kelahiran, di mana periode ini dimulai ketika terjadinya proses konsepsi, yaitu bertemunya sel telur dengan sperma yang membentuk zigot dan akan menjadi janin. Selanjutnya, masa bayi. Periode berikutnya dalam perkembangan manusia adalah periode bayi atau infancy and toddler. Yang termasuk ke dalam periode perkembangan ini adalah usia 0 hingga 3 tahun. Dalam periode ini, seluruh refleks dan juga perkembangan otak manusia mulai berkembang. Masa kanak-kanak awal. Periode kanak-kanak awal ini dimulai dari usia kurang lebih 3 tahun hingga kurang lebih 6 tahun. Pada periode ini, anak-anak akan belajar mengenai kemampuan motorik, seperti berlari, menggambar, menulis, bermain, dan sebagainya. Masa kanak-kanak merupakan kelanjutan dari periode kanak-kanak awal, di mana pada periode ini 6 hingga 11 atau 12 tahun, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan kognitifnya. Kemampuan ini dikembangkan dengan cara menempuh pendidikan dasar di sekolah.
Selanjutnya masa remaja. Masa remaja mulai dari 11 atau 12 hingga 20 tahun, merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dalam periode ini, remaja akan mengalami pubertas dan mulai mampu untuk tertarik dengan lawan jenis pada pola pikir dan kemampuan untuk berpikir secara abstrak mulai berkembang dengan baik. Periode dewasa awal. Periode dewasa awal dimulai pada usia 20 hingga 40 tahun. Dalam periode ini, masa remaja sudah terlewati dan kebanyakan pada periode ini sudah banyak yang berhasil menemukan identitas mereka, mulai dari fashion serta keinginan. Kemampuan berpikirnya pun semakin membaik. Periode dewasa madya. Periode dewasa madya berlangsung pada rentang usia 40 hingga 65 tahun. Pada periode ini biasanya karir dan juga kemampuan finansial berada pada masa puncaknya. Banyak yang mencapai jabatan tinggi serta kesuksesan dalam bisnis pada usia ini. Kemampuan berpikir yang lebih matang yang digabungkan dengan pengalaman-pengalaman terdahulu membuat mereka yang berada pada periode ini sering dianggap sebagai orang yang bijak dan menjadi panutan. Periode dewasa akhir dan lansia. Selepas usia 65 tahun, maka masuk pada periode dewasa. Dewasa akhir dan juga lansia. Masa-masa pensiun dan menikmati hasil yang sudah dicapai selama periode dewasa adalah salah satu hal yang umum dilakukan oleh mereka yang sudah berada pada periode ini. Berkumpul bersama keluarga, menekuni hobi yang mungkin sudah lama tidak dilakukan, serta berjalan-jalan dengan keluarga, teman atau komunitas adalah salah satu hal yang bisa dilakukan pada periode ini. Kesimpulannya yaitu, perubahan dalam diri manusia terdiri atas perubahan kualitatif akibat dari perubahan psikis dan perubahan kuantitatif akibat dari perubahan fisik. Perubahan kualitatif tersebut sering disebut dengan perkembangan, seperti perubahan dari tidak mengetahui menjadi mengetahui, dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan seterusnya. Sedangkan perubahan kuantitatif sering disebut dengan pertumbuhan, seperti perubahan tinggi dan berat badan. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau hidup dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang alami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan bersenang-senang baik tentang fisik atau jasmania maupun psikis atau rohania. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.